A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair ya fattahu ya alimu iftah qulubana babakal ya karim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adabana fa'ana bihi fid dharaini wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif telah berkata oleh pengarang, wa kana Ustaz Burhanuddin yahki an sayyi minal masyayikh. Halaman 44 baris yang ketiga. Halaman 44 baris yang ketiga. Wa kana Ustaz Burhanuddin yahki an sayyi minal masyayikh. Jadi ini adalah adab. Kita lanjutkan adab di dalam kita belajar. Kemarin pada minggu yang lalu itu ketika kita menyusun kitab, letakkan kitab tafsir itu paling atas. Ini adab-adab untuk memperoleh keberkahan di dalam kita menuntut ilmu ini. Dan adalah Syekh Burhanuddin menceritakan daripada seorang guru di antara para guru. Ada kisah seorang guru di antara para guru itu. Faqihah, ada seorang ahli fikih. Kana wada'al mihrabara, adalah dia telah menyimpan tempat tinta. Kalau orang dulu kalau menulis dia pakai tinta dicelup, baru nulis. Dia meletakkan tempat tinta itu alal kitabi, di atas kitab. Faqala lahu bil faris siati, dan telah berkata kepada faqih itu, berarti yang berkata itu Syekh Burhanuddin tadi, dengan bahasa Parsi, bahasa Persia. Burnayadi, kamu tidak akan memperoleh kemanfaatan ilmu. Jadi hati-hati ketika kita sudah memiliki kitab-kitab, jangan sembarangan meletakkan sesuatu di atas daripada kitab. Ini kadang-kadang kita lupa. Apabanya ini kitab, terus kita letakkan ini penghapus ini di sini. Ini akan secara adabnya di dalam menuntut ilmu akan membuat orang yang belajar itu tidak memperoleh kemanfaatan atau keberkahan daripada ilmunya. Atau naruh apa lagi? Kacamata kita taruh di sini. Seperti itu. Jadi ini adab agar bisa memperoleh kemanfaatan daripada ilmu itu. Wa kana Ustaz Al-Qadi Al-Jalu Fakhrul Islam, dan adalah seorang qadi, hakim, al-ajal, imam
Fakhrul Islam al-ma'rufu yang dikenal biqodiha dengan kodi atau hakim. Dia berkata, in lam yurid bidzalika, jikalau faqih itu tidak bermaksud al-istighfafa, tidak bermaksud dengan yang demikian itu memandang sepele atau dia menganggap remeh, tidak bermaksud menganggap remeh, bangsa maka tidak bizalika dengan menyimpan bahrota tadi adalah tempat tinta, wal aula di atas kitab itu. Berarti ketika kita meletakkan sesuatu di atas kitab yang sedang kita pelajari dan sesuatu itu tidak manfaatnya itu tidak di atas dari kitab itu, berarti kita sudah menganggap sepele kepada ilmu itu. Inilah penyebab sehingga kita tidak mendapatkan keberkahan daripada ilmu itu. Nah, ini kalau anak-anak santri yang lagi belajar itu memang betul-betul diajarkan betul adab-adab yang seperti ini. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang kita begitu selesai belajar karena mungkin tergopoh-gopoh, terburu-buru, tutup kita, taruhlah kalau di atas kita rokok lagi paling sering gitu. Rokok ini lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan kitab itu. Ayyahtarizza anhu, dan yang lebih utama dia harus menjaga wa minat ta'zimi, daripada perbuatan itu diantaranya mengagungkan, meninggikan, menghormati. Ini ada pada di dalam menuntut ilmu. Makanya kita ini baru mulai membuka kitab ini setelah lama berjalan, karena banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran atau terjadi kesalahan-kesalahan di dalam menuntut ilmu. Sehingga lamu belajar, lamu ngaji tidak mendapatkan keberkahan. Ayyujau ya bidah, dia harus membaguskan kitabi, tulisan kitab, wala yaqah wa ya yaqar yukar mito, dan janganlah dia mengecilkan tulisan. Wayatruka, harus meninggalkan al-hasiyata, pinggir kitab, alati yuqormitu, yang menulis huruf kecil, fiha padanya, illa indal darurati, kecuali ada kecualinya ketika dalam keadaan darurat atau keadaan terdesak. Ruwaya dan telah meriwayat dan telah melihat, waroa dan telah melihat, Hanifata katiban, Imam Abu Hanifah, seorang yang menulis kitab, yukar itu yang membuat kecil fil kitabati, membuat kecil huruf pada tulisannya. Fakola, jadi ketika Abu Hanifah melihat ada orang yang menulis dan menulisnya itu kecil pada hurufnya di dalam kitabnya, maka berkata, yo la tuqarmitu khottaka, janganlah kamu membuat kecil-kecil tulisanmu, di annaka, karena sesungguhnya kamu in ashta, jika kamu hidup tandang sampai tua, maka menyesal kamu
nulis kecil-kecil dan waktu masih muda. Lalu mau kage matola dan jelas, lampu kacamata dan ada lagi ukurannya, apa lagi ditulis dulu nih. Nyesal nanti kalau seandainya kita tulis kecil-kecil ini menunjukkan ketelitian daripada orang yang sedang belajar itu. Jangka panjang apanya catatan-catatan dia itu. Ini kadang kita catatan kita dewe tidak bisa kita baca lagi. Nah ini jadi ketika kita nulis buatlah agak besar tujuannya. Kalau nanti umur kita panjang sampai lanjut usia, kita masih bisa membacanya. Wa in mutta, dan jikalau kamu mati, katakanlah kita mati, tas tustam, maka kamu dimarahi orang, yakni iza sikhta, apabila kamu kamu sudah tua, wadhafa, dan sudah lemah, basaruka, penglihatan kamu, kita lah tua, penglihatan lah lemah, kena marah orang kayak gitu jadi. Nadimta, tentulah kamu ala zalikal fa'li, menyesal atas pekerjaanmu itu. Jadi ini kalau nanti ada kita mencatat pelajaran-pelajaran, tulislah dengan tulisan yang besar, yang enggak besar. Tujuannya kalau nanti kita tua, itu tidak ada kena marah orang. Apa lagi Pak yang Bapak tulis dulu nih? Karena itu sudah dah nampak lagi untuk membacanya. Wa hukiya an Syekhil Imami Muhammadin Majadidin, dan telah diceritakan daripada Syekh Al-Imam Muhammad Majadidin As-Sarhaki rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan merahmati akannya Syekh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata dia, makormatuna, tulisan-tulisan yang telah aku mengecilkan huruf-hurufnya, nadimna, maka aku menyesal. Kalau kita menulis catatan-catatan itu, catatan-catatan kaki, umpamanya di pinggir-pinggir kita, umpamanya kita nulis kecil, menyesal dia. Waman takhadna, dan tulisan yang telah aku memilihnya, nadimna, maka aku menyesal. Ini kalau bikin catatan-catatan di samping kita bikinlah dengan huruf yang besar-besar, sehingga nanti kalau lagu mato dan jelas lagi masih bisa kita mengenali catatan kita itu. Wa malam muqabil, dan tulisan-tulisan yang tidak aku bandingkan, fadimna, maka aku menyesal. Wa yanbaghi ayyakuna taqtir, dan seyogianya ada perhitungan, perhitungan penulisan kitab muraba'an, ialah persegi 4. Fa'innahu, karena sesungguhnya taqti'u Abi Hanifah, karena bahwasanya demikian itu ialah potongan tulisan kitab Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wa huwa, dan persegi 4 itu
Aisaru ila raf'i, lebih mudah diangkatnya, wal wada'i, dan disimpannya, wal mutola'ati, dan ketika kita ingin memutola'ah, wayang bagi, dan seharusnya atau seyogianya alla yakuna fil kitabi, tidak boleh ada di dalam kitab itu sesuatu. Ini sering kita nyelip-nyelipkan, nyelip duit lah di dalam batas kaji kita tuh. Syai'un, ada sesuatu, minal humrata, dari warna merah. Fa'innahu, ini maksudnya menulis dengan warna merah. Ini untuk keberkahan daripada ilmu yang sedang kita pelajari. Fa'innahu sonihu, karena bahwa sesungguhnya yang demikian itu ialah perbuatan al-falasifati, perbuatan kaum falasifah. La sonihu, bukan perbuatan as-salafi, daripada ulama-ulama salaf. Jadi ulama-ulama salaf ini ulama-ulama yang hidup dari kurun 1 sampai kurun ke-6, abad ke-1 sampai abad ke-6 Hijriyah. Ini ulama-ulama salaf. Kita ini mengikuti daripada tabiat atau kelakuan-kelakuan atau ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama salaf. Tengoklah kitab-kitab itu ini ya daripada pengarang-pengarang kitab itu ini, seperti di dalam kitab Minhajul Abidin, kemudian kitab Ihya Ulumuddin, itu pengarang-pengarangnya adalah ulama-ulama salaf. Syekh Abdul Qadir Jalani, Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa min masyayikhina, dan di antara guru-guru kita, man kariha, ada yang benci isti'mala, memakai al-markabi, memakai kendaraan al-ahmari, yang warna merah. Guru-guru pada dia tidak suka memakai kendaraan yang warna merah. Wa min ta'zimil ilmi, dan termasuk mengagungkan atau menghormati daripada ilmu. Ta'zimu suraqahi, mengagungkan taman-taman belajar ilmu. Wa may yata'allamu, dan orang yang dia belajar minhu, daripada mu'allim, wa ta'alluqu, dengan memperlihatkan mazmumun, keindahan, kehinuan diri. Mazmumun illa fi talabil ilmi, kecuali sedang menuntut ilmu. Fa innahu, karena sesungguhnya yang bagi ayatamallahu, dia itu memperlihatkan kehidupan dirinya li ustazi, kepada gurunya, kepada ustaznya, wa suraqaihi, dan kepada teman-temannya. Dia selalu tidak mau menonjol dibandingkan teman-temannya. Tahulah dia temannya itu salah, tapi tetap dia merendahkan diri di hadapan guru-gurunya. Kadang-kadang guru ini salah juga, tetapi adab kita terhadap seorang guru atau yang mengajari kita tetap merendahkan diri. Ini adab-adab di dalam kita belajar dan sesama belajar. Sekalipun orang yang
Sabodo-bodo itu tuh yang paling bodoh. Makanya dulu prinsip itu sebodoh-bodoh kita, sepintar-pintar kita masih pintar orang lain. Sebodoh-bodoh kita, sebodoh-bodoh orang lain masih bodoh kita. Jadi jangan berusaha kita untuk menonjolkan diri di hadapan baik guru kita maupun kepada teman-teman sepelajaran kita. Lihat tafida minkum, supaya mendapati faedah daripada mereka itu. Tapi kalau kita merasa lebih, merasa paling tahu paling apa, akhirnya orang menjauh daripada kita. Wayang bagi litolibil ilmi, dan seyogyanya seharusnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu atau namanya santri, ayastamina, mendengarkan al-ilma, akan ilmu. Ini bagaimana cara kita mendengarkan ilmu, wal hikmah, dan hikmah bitazimi, dengan mengagungkan, wa hurmati, dan dengan menghormati. Wa iksanya mas'alatan, dia telah dan jika dan meskipun dia telah mendengar satu masalah, umpamanya dia sudah tahu apa disampaikan oleh gurunya itu tetap dia perilakunya atau adabnya ketika mendengar berita yang sudah diketahuinya itu tetap dengan takzim, tetap dengan mengagungkannya, bukan dengan meremehkannya. Lah tahu aku ini, bukan seperti itu. Tetap dengan mengagungkannya atau dengan menghormatinya. Wahidatan, satu masalah. Wa kalimatan, dan satu kalimat. Wahidatan, wa kalimatan wahidatan. Walaupun dia sudah mendengar tentang satu kalimat, alfa marrotin, 1000 kali. Lah 1000 kali dia dengar, cerita guru nih, aku 1000 kali. Jangan pernah kita menyepelekan daripada apa yang disampaikan oleh guru itu. Mungkin dengan kata-kata disampaikan oleh guru itulah pembuka daripada ijaz kita ketika kita mentakzimi atau menghormati daripada apa yang disampaikan. Kita hafal ini karena tahapan-tahapan belajar ini. Pertama belajar, kemudian dia hafal, kemudian paham, kemudian mengamalkan, kemudian berusaha ikhlas di dalam mengamalkan. Kadang-kadang nyangkutnya cuma sampai dihafal, tidak mampu untuk mengamalkannya di dalam kesehariannya, tidak mampu mempraktekkan. Kaji tinggal dikaji, pelajaran tinggal di pelajaran, gawi tetaplah macam itu juga. Ini berarti tidak manfaat ilmu yang dipelajarinya. Kila man lam yakun, dikatakan orang, siapa yang tidak terbukti takzimahu, mengagungkannya, ba'da alfi marrotin, terhadap ilmu sesudah mendengar 1000 kali, katakzimi, seperti mengagungkannya fi awali, pada yang pertama, marrotin, pertama kali mendengar, falaisa di ahlil ilmi, maka dia bukanlah tergolong orang yang ahli ilmu. 1000 kali dah juga paham-paham, maka dia bukan tergolong orang yang ahli ilmu. Wa yang bagi litolibi, dan seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu atau santri. Ini ada adabnya. Litolibil ilmi, seorang penuntut ilmu, Allah yakhtaro, agar tidak memilih nau'an ilmi, tidak memilih-milih satu macam ilmu. Aku nak ngaji ini, aku nak ngaji ini. Inilah hijab yang mendidik dari kita. Binafsihi, dengan
dirinya sendiri. Karena kita ini tidak tahu kelemahan kita di mana. Yang tahu itu orang lain. Orang lain mau ngajari kita, tapi kita menutupi diri sendiri. Nah, inilah hijab yang sulit untuk membongkarnya kecuali dengan mujahadah pribadi. Kita menentukan dewe, aku belajar ini, aku belajar ini. Padahal di sini dia lemah, di sini dia tidak paham, di sini tidak punya pengetahuan tentang ilmu itu. Nah, ada yang ingin mengajarkannya. Nah, tapi seorang guru dia hanya cuma menghimbau, tidak bisa kepada tahap memaksa. Nah, ngaji-ngaji, nah tidak. Karena hidayah bukan milik guru. Jadi berulang kali dirasakan oleh seorang guru itu bahwa ternyata memang hidayah itu betul-betul milik Allah. Tidak bisa masuk lebih dalam ke dalam diri seseorang. Kau bagusnya belajar inilah, bagusnya ini karena di sini kau lemah, di sini kau tidak paham. Tetapi ada satu dinding yang tinggi, yang besar, yang tidak bisa diterobosnya, yaitu hijab. Hijab yang melindungi diri seseorang itu. Bagaimana cara menerobosnya? Itu mesti mujahadah pribadi. Macam mana cara mujahadahnya? Aku ingin memberantas kebodohan diri itu. Jangan sampai usia yang ada ini, waktu yang tinggal sedikit ini, tidak dimanfaatkan untuk memberantas kejahilan diri, kebodohan diri. Di mana kita dibodohnya? Baca Al-Quran kita bodoh. Cari guru yang bisa ngajari Al-Quran. Di dalam apa? Di dalam bab fikih kita kurang paham. Cari guru yang ngajari fikih. Jangan larut dengan kejahilan kita. Jangan sampai mati kebodohan ini tetap di bawah. Inilah yang akhirnya kita bukan menjadi Abdullah, hamba Allah yang amanah. Berapa banyak kekurangan ilmu kita nih? Nah, ini mesti harus kita tuntaskan. Kalau seandainya memang kita seorang yang ahli ilmu. Kalau dah, alangkah ruginya waktu yang banyak ini. Habis segera gunakan waktu untuk merubah diri kita yang pada dasarnya kita ini orang yang alim, orang yang hebat, orang yang pintar, tetapi di dalam perjalanannya karena berbagai macam cabaran-cabaran hidup, kesulitan-kesulitan hidup, akhirnya kita menyerah dengan keadaan diri kita. Kita tidak berjuang lagi, kita tidak bangkit lagi, kita tidak menuntaskan permasalahan yang ada pada diri kita. Waktu tinggal sedikit. Dan nanti lagi, bahkan waktu ini sudah gentingnya, kuburan kita sudah digali orang, dan kita sudah berjalan menujunya. Apakah kita balik ke Tuhan nanti itu masih dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh? Maka nanti satu perkara yang paling memberatkan kita adalah kemana waktu yang aku berikan selama hidup engkau gunakan. Ini paling berat menjawabnya. Karena nanti 24 jam itu akan diwujudkan dalam bentuk lemari. Nah, inilah kesempatan kita untuk memberantas daripada kejahilan diri. Jangan sampai ajal habis kita tetap dalam keadaan sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Mana dia? Bodoh, lalai, sehingga kita tidak amanah menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah. Wajar kalau Allah itu bersumpah dalam beberapa tempat itu dengan waktu wal asri, demi masa, innal insana lafil khusrin. Sesungguhnya manusia itu, seluruh manusia itu di dalam kerugian. Siapapun manusia yang ngaji rugi, rugi, yang ngaji rugi, ngapa ruginya? Ngapa dah dari kecil, ngapa dah dari muda dulu, waktu gagah, penyakit belum ada, mata masih terang, semangat masih hebat, ngapa dah dari dulu? Inilah yang mesti harus kita perbaiki daripada diri kita ini. Allah yakhtaro, agar tidak memilih satu macam ilmu, ayahtaro nau'a ilman binafsihi, dengan dirinya. Bal, akan tetapi yufawwidho, dia harus menyerahkan amarahu, perkara dia, urusan dia,
ilmu apa yang mesti harus dipelajarinya? Ilal ustazi, kepada ustaznya. Tanya, apalah guru yang bagus saya pelajari? Kalau saya dulu bertanya kepada Ustaz Salodin, Ustaz, saya ini dengar bahwa di dalam Al-Quran itu katanya adalah budak daripada segala budak itu. Jawab Ustaz, betul. Tidak ada salah katanya. Apa ilmunya, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya ada di dalam Al-Quran. Nah saya ini jangankan untuk mengambil ilmu dari Al-Quran, baca Al-Quran nyobai lagi melihat-lihat. Macam mana nih Ustaz? Nah kalau itu ngaji privat. Nah itulah akhirnya diantarkan nanti habis kita ngaji di ngaji. Kayak itu mestinya. Apa yang menjadi kendala pada diri kita atasi, kita perbaiki, dan langsung sering perjalanan yang akan Allah berikan ilmu. Nah, ini kita jangan-jangan tidak tahu bahwa diri kita ini banyak kekurangan. Kalau merasa lebih, inilah masalah yang harus dibenahi. Kalau merasa lebih, merasa pintar, merasa cukup, tidak perlu lagi belajar, tidak perlu tahu ini tahu itu. Nah, ini penyakitnya lapar anemia, harus masuk ke ruang operasi khusus. Ini yang diperbaiki adalah hatinya, karena ada kesombongan, ada keangkuhan, ada ketakaburan di dalam hatinya yang sulit untuk diobati. Fa'inna ustazah, karena sesungguhnya guru itu qad hasolalahu, guru itu benar telah hasil baginya, dia telah mengalaminya, dia telah melewatinya. At-tajrabu, pengalamannya, fizalika, pada sedemikian itu. Guru dulu kayak gitu juga lah, bukannya langsung pintar, langsung hebat, tetapi karena dia ketika dia bermasalah dengan satu ilmu dan dia belajar mengikuti saran dari ustaznya, dari gurunya, maka dia pada hari ini bisa menyampaikan berbagai macam hal ilmu. Nah inilah kesempatan, sekali lagi tinggal sedikit. Yo sekitar dayo lah kalau bahasa kita Jambi ini. Macam ada cara kita berupaya untuk mengatasi kejahilan, kebodohan diri kita ini. Fizalika, tentang hal yang seperti itu. Guru kita itu banyaklah pengalaman. Bahkan saya lihat riwayat belajarnya itu gurunya banyaknya. Guru tajwidnya, guru pasohannya, guru kiroahnya, guru tilawahnya, macam-macam butuh Al-Quran be. Ada sampai 20 orang guru. Kita nih, jangan-jangan kita nih musuh guru, bukannya berganti dengan guru. Kenapa? Coba ditanya siapa guru agama kau? Ditanya yang memang betul-betul kita belajar sama dia dan dia mengaku kita guru, muridnya. Siapa? Ada dah di Mujari ini. Jangan-jangan dia tidak pernah, saya tidak pernah. Kita berikan janji bahwa kita sama-sama ngaji, sama-sama belajar, tidak pernah. Situ kan cuma sekedar baik. Wa arafa, dan mengetahui ma yang bagi mengetahui ustaz itu. Nah, ini sebenarnya di dalam arafah ini ada domain buah, makanya muncul kata-kata ustaz. Wa arafa, ini pakai ilmu nahwu cara mandang ini. Wa arafa, kata-kata ustaz tak kate, tapi maknanya dan mengetahui ustaz itu. Ustaz itu tuh langsung diterjemahkan dari makna buah yang ada di dalam lapas arafah. Di sini dah kate kalimatnya. Inilah gunanya ilmu nahwu itu. Kalau seandainya kita pakai terjemahan biasa, di sini dah kate kata ustaz. Ustaz tuh dia macam mana tulisan bahasa Arabnya tetap ustaz. Di sini dah kate wa arafah kok muncul kata-kata ustaz. Nah, ini memandang sesuatu yang tidak bisa orang lain memandangnya. Ma yang bagi apa yang seharusnya likulli ahadin bagi tiap-tiap seseorang, wa ma yaliku, dan apa yang pantas bitobi'atihi dengan
Dengan apa tuh? Dengan dengan wataknya. Jadi guru kita tuh paham lah dia watak gitu. Cuma dia nanti menggiring kita, mengarahkan kita pelan-pelan dimasukinnya di dalam suatu cabang ilmu yang bisa memperbaiki daripada diri kita. Wa kana sayyidul imamul ajalu, dan adalah Syekh Imam Ajal al-Ustazu Syekhul Islam, Ustaz Syekh al-Islam Burhanul Haqqi, Burhan al-Haq Waddin rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan merahmati akannya Ustaz oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, karena Thalibatul Ilmi, telah ada seorang santri atau seorang penuntut ilmu fi zamanil awali, pada zaman-zaman dahulu. Yufariduna, mereka menyerahkan umurahum, segala urusannya, fi ta'allumi, dalam belajar, ila ustazihim, kepada guru-gurunya. Ini ada para penuntut ilmu itu pada zaman-zaman dulu itu menyerahkan segala urusan belajarnya itu kepada ustadznya. Kalau kita ini nyerahkan juga, ustadz bela yang belajar, kami tidak. Diserahkan kalau ustadz. Kalau belajar ini, ustadz bela. Kalau belajar ini, ustadz kami tidak. Kami dengar-dengar. Ini segala urusan belajarnya itu diserahkan kepada ustadz mereka itu. Wa kanu yasiluna, dan mereka telah sampai semuanya ila maksudihim, kepada tujuan mereka itu, baru mereka sampai kepada tujuannya. Wa maradihim, dan kepada yang diinginkan oleh mereka itu. Akhirnya sampai itu kepada apa yang diinginkan. Apa? Paham dengan firman Allah, paham dengan hadis Nabi, bisa ngolah dewe, tidak perlu dengar cakap orang, tidak perlu dengar cerita orang. Kalau dengar cerita orang nih, apalagi sekarang ini yang banyak berkeliaran, menyampaikan agama ini, tidak punya ilmu untuk memahami firman Allah dan hadis Nabi itu tidak hati, cuma pakai gelar macam-macam gelarnya, master lah, LC lah, tapi tidak punya ilmu untuk memahami firman Allah dan hadis Nabi. Akhirnya disampaikan jauh panggang dari api. Ketika melakukan ibadah-ibadah, macam mana lah. Apalagi ini mendoakan orang yang sudah mati. Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu'anha. Siapa yang didoakannya nih? Jangan betino, siapa? Apa bencong yang didoakannya nih? Pakai mic, diajak ngaji, gak mau. Ini diaminkan juga sama orang kampung nih. Kenapa? Karena sama-sama buta. Diajak ngaji tidak mau yang kayak gini nih. Karena dia merasa lebih hebat. Di mana letak salahnya? Kalau tidak punya ilmunya tidak tahu. Nanti pokoknya macam-macam. Yang kalau seandainya kita sudah mempunyai katakanlah sedikit pengetahuan tentang bahasa Arab ini. Wal ana yahtaruna, dan pada zaman sekarang di anfusihim, mereka memilih urusan mengajinya dengan dirinya sendiri. Ini bedanya orang dulu sama orang kini. Kalau orang kini dia sekedar dewe dia bela ngaji aku baik, tidak menyerahkan urusannya kepada ustadznya. Fala yahsulu, maka tidak berhasil maksud mereka itu minal ilmi, daripada ilmu. Tidak akan berhasil lah kalau yang seperti ini. Ini hati-hati. Wal fiqhi, dan fikih, wa kana yahki
dan adalah Syekh Burhanuddin itu menceritakan anna Muhammadan Ma'ila ada bahwasanya Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ya rahimahullahu ta'ala karena bada'a bi kitabi dia itu telah memulai dengan mengaji. Mulai belajar as-salati, kitab salat ala Muhammadin bin Hasani kepada Syekh Muhammad bin Hasan. Faqala lahu, lalu Syekh Muhammad itu berkata, izhab wa ta'allam ilmal hadisi lima ra'a. Berkata kepada Al-Bukhari, pergilah engkau dan belajarlah engkau ilmu hadis. Dia belajar bab sholat, kemudian setelah belajar syekhnya menyuruh untuk melanjutkan belajar ilmu hadis. 5, karena ro'a Syekh Muhammad itu melihat anna zalika, bahwa ilmu hadis itu zalikal ilmu hadis itu lebih layak al-yaku bitab'ihi, dengan watak Al-Bukhari. Dia ini bagusnya ini jangan diajari bab sholat ini. Bagusnya belajar tentang bab hadis. Masih pemalas lagi dia. Kalau bab hadis ini kan dipancing. Kalau sembahyang ini, puasa ini, dapatnya ini, dibangunkan gedung, dibangunkan rumah, dibikin ini, ganjarannya luar biasa. Nah, ini motivasi dia untuk melakukan sholat. Tapi kalau diajari kitab sholatnya, maka dia tidak sholat. Karena banyaknya persyaratan-persyaratan yang mesti harus dipenuhinya. Makanya ini kita tanpa disadari, kita sudah meramu daripada pelajaran-pelajaran kita ini. Ini bab hadis. Ini tujuannya untuk memotivasi. Ini bab tauhid, ini bab tasawuf. Sudah dibagi-bagi, dan ini malam-malam sebelumnya itu bab-bab untuk membongkar macam-macam ilmu itu. Itu namanya pelajaran nahwu dan sorof. Ilmu apa mau ilmu tauhid, mau ilmu tasawuf, mau ilmu fikih, apalagi di ilmu fikih nanti itu banyak sekali urusan-urusan fikih, urusan-urusan nahwu sorof yang rumit-rumit. Makanya gini itu, jadi banyak salah praktek, salah buat, karena jangan-jangan ya tidak paham daripada bahasa Arabnya, cuma ikut-ikut kepada orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Karena nanti di dalam bahasa Arab itu akan ada kaidah-kaidah. Faridotun itu sigotnya itu atau bentuk kalimatnya itu dia bentuknya mubalaghah. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya superlatif, dia berlebihan. Faridatun itu bukan cuma diartikan wajib, tetapi sangat-sangat penting, sangat-sangat wajib. Jadi kalau tidak dilakukan berdosa. Ngaji tidak dipelajari berdosa. Jangan salah. Faridatun sangat-sangat penting. Tarawihun sangat-sangat panjang, lama istirahatnya. Kalau kita ini lama ditinggalin orang, sholat tarawih lama ditinggalin orang, makanya banyak cari yang singkat-singkat baik. Wa talabul ilmal hadisi, dan lalu Bukhari menuntut ilmu hadis. Fasoro maka jadilah Al-Bukhari fihi, di dalam ilmu hadis itu muqaddam, orang terkemuka. Ini sejarah daripada Imam Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan bayangkan kayak gini perjalanan dia. Waktu dia belajar masalah kitab sholat, dianjurkan oleh gurunya untuk belajar hadis karena dia ini wataknya ini bagusnya di hadis. Nah, setelah dia belajar hadis, maka dia jadi orang yang terkemuka di dalam meriwayatkan hadis. Ala janihi
melebihi semua a'immati, semua imam al-hadisi, imam-imam hadis. Cepat dia, maju dia dibandingkan imam-imam hadis. Wa yang bagi li talabil ilmi, dan seyogyanya bagi seseorang yang menuntut ilmu atau santri itu alla yajlisa, tidak boleh duduk. Nah, ini masalah duduk nih. Hati-hati masalah duduk. Qoriban, mendekati minal ustazi, gurunya, indal sabaki, ketika mengaji, begoiri dorurati, tanpa keadaan darurat. Makanya kita dibikin jarak seperti ini karena ada peraturannya, tidak boleh dekat. Pernah tidak ngaji bersentuhan lutut sama guru? Pernah. Tapi kapan? Ketika hujan lebat, suara seng itu sangat-sangat kuat dan tidak terdengar lagi. Akhirnya Ustaz geser mejanya, ngumpul dulu, lampu mati pula. Pakai senter, cuma sikop itulah senter yang punya Ustaz lah yang baca. Tapi ngaji terus, jangan mau dengar. Inilah beradu-adu di belakang ado, di depan sini ado, masih dengar, masih ya, teruslah ngaji. Kecuali dalam keadaan darurat boleh dekat dengan guru. Bali yang bagi dan tetapi seyogyanya ayyakuna bainahu wa bainal ustazi, antara orang yang menuntut ilmu atau santri wa bainal ustazi dan guru qadrul qausi, ada jarak ukuran al-qausi, panah, busur. Jadi ukuran busur, jadi dia melingkar seperti itu. Nah, di sini masih kosong nih. Jadi kaki bisa diapakan, karena kalau kayak gini ini boros kita pakai tempat kan. Jadi bisa. Dulu siapa yang pernah ngajar di sini? Pak Haji. Betul itu. Pak Haji Usman. Beliau datang duluan, disusunlah meja-meja kita dulu melingkar seperti itu. Itu ilmu juga, kitab itu ngatakan itu bukan sembarang-barang sesuku-suku hati be. Fa innahu, karena sesungguhnya akrabu ilal ta'zimi, ukuran demikian lebih dekat untuk mengagungkan ustaz. Wa yang bagi li talabil ilmi, dan seyogyanya bagi seseorang yang menuntut ilmu ayyahtariza, menjaga diri anil akhlaki, daripada akhlak ad-damimati, akhlak yang tercela. Ya berbagai-bagai lagi akhlak yang tercela. Fa innaha, karena sesungguhnya demikian itu kilabun adalah anjing. Ma'u nawiyatun, anjing-anjing maknawi. Nah, ini secara maknawi itu dikategorikan anjing-anjing para orang yang menuntut ilmu, tapi tidak menjaga dirinya daripada akhlak-akhlak yang tercela. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu, tidak akan masuk malaikat baitan, ke rumah, fihi, di dalamnya suratun aw kalbun, di dalamnya ada gambar
ada gambar ya. Ada gambar atau anjing. Nah, ini para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya, ada foto-fotonya, dan juga ada anjing. Wa inna ma yata'allamu, dan sesungguhnya belajar al-isnanu, belajar manusia, al-insanu biwasitati, dengan pelajaran, dengan pelantaran al-maliki, malaikat, wal akhlaqul zamimatu, dan akhlak yang tercela itu tu'rafu fi kitabi, dapat diketahui di dalam kitab al-akhlaqi, di dalam kitab akhlak. Wa kitabuna, dan kitab kami ini haza tahtamilu, tidak memuat bayanana, menerangkan akhlak az-zamimati, akhlak-akhlak yang tercela itu khususon, itu secara khusus. Anit takabbaru, tentang sifat takabur. Kila al ilmu harbu limuta'alli wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dia kata-kata yang terus kita perbaharui. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita sampai kepada apa-apa yang dikehendakinya, sehingga kita mendapatkan manfaat daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Sekali lagi, carilah atau atasilah permasalahan diri, kejahilan diri dengan mempelajari apa-apa yang belum kita pahami di dalam agama kita ini. Nah, mudah-mudahan waktu yang tersisa ini bisa membuat kita menjadi orang yang amanah, yang diberi kesempatan dan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li awladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman hamana fika wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman lahu haqqun alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyana bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza sita sahla. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil amali wa ahlil ikhlas. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tasba. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.